Assalamualaikum teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Secara tidak langsung teman-teman udah bantu aku mengembangkan channel ini dan bikin aku tambah semangat buat video lagi. Seperti di judul, hari ini aku bakalan ngajak teman-teman buat belajar bareng aku bikin strap masker. Jadi nanti aku bakalan share kayak dasar-dasarnya gitu, bikin strap masker kayak gimana. Terus aku juga share tips and triknya supaya strap masker yang kalian bikin itu kokoh dan tidak mudah lepas rangkaian-rangkaiannya. Intinya semoga video kali ini bermanfaat, mudah dimengerti dan bisa dipraktekkan teman-teman di rumah ya. Tapi sebelum ke videonya, di sini aku lagi kenalin ke teman-teman anak-anak baru aku. Jadi aku tuh benar-benar bikin usaha ini dari nol ya teman-teman. Ini juga aku masih belinya sedikit-sedikit. Aku bukan yang beli grosiran gitu. Masih kayak satu string buat kristal cekonya. Terus kayak beli talinya sedikit-sedikit. Satu warna dulu, dua warna tambah lagi 3 warna. Bukan yang beli kayak semua warna gitu loh teman-teman. Jadi kayak ngalir aja. Kalau ada modal tambahin. Kalau nggak ada modal ya udah jalanin yang ada aja. Nah ini anak baru nih, lucu banget. Aku juga beli ini tuh namanya apa ya, Manik Bad Eyes kalau nggak salah. Itu kayak lagi booming banget, teman-teman crafter yang udah besar-besar rata-rata suka pakai itu. Ya memang harganya juga lebih pricey ya daripada yang manik-manik kayak gini yang kristal ceko. Tapi nanti dipakainya juga nggak terlalu banyak kok dalam satu strap masker. Nanti kapan-kapan aku bikin video yang pakai itu ya. Oh iya teman-teman, untuk semua barang dan peralatan yang aku gunakan di video kali ini juga udah aku sertakan link pembeliannya di description box seperti biasa ya. Nah di sini aku juga beli tali warna hitam, tapi ini udah aku potong-potong kayak gini. Awalnya kan gulungan kayak tadi, dia 10 meter. Nah abis aku potong-potong aku dapatnya 18. Jadi potongannya itu 55 cm gitu teman-teman. Nanti aku juga bakalan share untuk rincian modal bikin strap masker. Misalnya satu strap masker itu modalnya berapa sih, dan cara menentukan harga jualnya juga. Sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Astri Dwi Lestari yang kemarin request untuk bikin video rincian perkiraan harga jualnya juga. Makasih ya Mbak Astri, semoga mbaknya nonton. Oke teman-teman, aku masih ngerapihin anak-anak aku ya. Aku sambil cerita dulu. Jadi aku belanjanya itu di 2 toko di Shopee. Satunya di toko craft gue yang memang udah langganan aku. Kalau teman-teman nonton video sebelumnya pasti udah tahu. Karena di toko itu untuk tali gembul yang paling murah deh menurut aku se-Shopee malahan. Kayak cuma 15.000 itu udah dapat 10 meter. Padahal di toko lain kayak 2.900 itu cuma dapat 1 meter. Terus aku juga belanja di toko satu lagi namanya Very Accessories. Nah ini murah-murah banget, kristal ceko pemenangnya di toko ini paling murah. Cuma 5 ribuan per satu stringnya teman-teman, murah banget kan. Biasanya aku beli kayak 10.000, 7.500. 7.500 itu udah paling murah. Ada yang 12.000 malahan. Pokoknya di toko ini cuma 5 ribuan, murah banget. Kalian harus check out di sini. Oke teman-teman, karena udah kebanyakan basa-basi, kita langsung aja ke video tutorialnya. Nah di sini aku mau ukur dulu untuk talinya. Seperti biasa di ukuran 55 cm ya teman-teman. Untuk ukurannya ini sebenarnya fleksibel aja, teman-teman bisa sesuaikan, boleh dilebihin atau dikurangin. Tapi kalau saran aku, dilebihin boleh, dikurangin jangan deh kayaknya ya teman-teman, karena udah mentok banget nih ukurannya. Terus untuk modalnya ini sendiri, aku udah hitung. Kalau teman-teman belinya samaan kayak aku di toko yang sama, atau misalnya belinya sama harganya 15.000 per 10 meter, modal tali gembulnya cuma Rp833, atau kita bulatkan jadi Rp900 aja ya teman-teman.
Lanjut di sini ke pemasangan stopper. Nah, untuk stopper ini nggak terlalu tricky, dia gampang aja. Yang penting kalau kalian masukin itu bagian atasnya ditekan. Nah, terus kalau talinya kayak melintir-melintir, kalian langsung tarik aja sampai ke ujung, baru dikembaliin lagi kayak tadi. Gampang ya. Untuk modalnya cuma 600 perak per satu stopper. Kalau kalian belinya sama kayak aku di harga Rp6.000 per 10 picisnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian pemasangan per. Jadi untuk pemasangan per ini adalah part yang lumayan susah. Jadi teman-teman harus perhatiin baik-baik. Nah, pemasangannya itu talinya jangan sampai lebih dari ujung pernya. Jadi kalau bisa malahan masukin setengah aja untuk talinya. Terus bagian ujungnya kita jepit, tuh bagian pernya kita jepit. Usahakan jepitnya ini sekuat mungkin, pokoknya sampai talinya itu nggak bisa gerak-gerak kemana-mana lagi. Tuh kayak gini ya teman-teman. Lanjut, kalau sudah dijepit, teman-teman usahakan untuk bagian talinya itu harus di tengah ya. Jadi tadi kan ketika dijepit dia jadi ke pinggir kan talinya. Nah, usahakan talinya itu jadi ke tengah. Tuh kayak gini ya teman-teman, posisinya udah di tengah kan. Tuh kalau dirasa masih agak ke pinggir, kita ketengahin lagi. Kalau udah baru kita dorong ke dalam. Tuh kayak gini. Jadi emang harus sabar teman-teman untuk pasang per ini. Karena kalau pemasangan pernya itu abal-abal, dalam artian mudah copot, itu akan merusak reputasi teman-teman jualan strap masker. Kalau mudah copot kan orang jadi jerak beli di kalian. Nah, jadinya kayak gini teman-teman, rapi banget ya. Nah, untuk bagian ujungnya ini kan awalnya kayak gini nih. Tapi tadi ketekan aku mungkin, jadi harus kita kembalikan ke bentuk asalnya. Nah, tinggal kita tarik aja, terus kita ratain bagian atasnya, jangan sampai miring. Nah, udah selesai ya. Oke, permasalahannya ada satu lagi nih, talinya harus didorong-dorong karena ujungnya itu keluar talinya, jadi merusak pemandangan. Kalau aku biasanya aku bakar. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh, jadi dia akan lebih rapi. Tuh, cantik kan? Jadi nggak kelihatan lagi talinya. Itu tips and trick satu lagi dari aku. Untuk modal per ini sendiri itu murah banget. Aku hitung cuma 100 perak aja untuk satu strap masker. Jadi 2 per ini anggaplah harganya cuma Rp100 aja. Murah banget ya teman-teman. Iya, murah. Sebenarnya strap masker itu murah modalnya. Yang mahal itu tenaga kita, ide kita mau bikin, waktu kita, dan yang paling penting juga teman-teman harus hitung ongkos kirim kalau teman-teman beli barang-barangnya via online kayak aku ya. Jadi jangan sampai ongkos kirim itu nggak kehitung, karena modal kita itu bukan cuma sekedar bahannya doang, tapi juga ongkos kirimnya itu termasuk modal loh. Nah, di sini aku sambil ngelanjutin bagian yang sebelahnya. Nah, kalau ditarik-tarik kayak gitu udah aman, berarti udah bagus ya teman-teman, udah nggak copot-copot lagi. Nah, buat teman-teman yang mau memulai usaha di bidang strap masker ini, teman-teman juga harus siapin peralatan-peralatan untuk membuat strap maskernya, seperti misalnya tang yang saat ini aku gunakan. Nah, itu satu setnya ada 3 macam, dan tiga-tiganya punya fungsi dan kegunaannya masing-masing, nggak bisa digabung ya teman-teman. Selain itu, teman-teman juga perlu siapin tempat penyimpanan untuk bahan craftnya. Yang paling gampang itu pakai box sekat, yang itu aku sudah pernah Shopee haul. Dia ada 18 sekat dan harganya juga terjangkau, itu yang paling recommended. Tapi kalau budgetnya lebih, mungkin teman-teman bisa pakai laci yang kayak di awal video tadi. Nah, yang kayak gitu itu lebih bagus dan lebih gampang buat ngambil-ngambil barangnya. Selain itu, teman-teman juga perlu pikirkan packagingnya, usahakan semenarik mungkin, sama peralatan untuk foto katalog.
Oke teman-teman, kita udah sampai di step kedua. Kalau tadi masalah tali menalinya, sekarang kita ke bagian hiasannya, yaitu merangkai manik-manik. Nah, untuk talinya aku pakai stringing cable. Nah, stringing cable ini aku beli harganya di kisaran 20.000 per rollnya. Sebenarnya ini makanya sedikit banget sih, tapi anggaplah aku hitung 500 rupiah ya per satu strap masker. Ini aku potong 30 cm tapi dibagi dua, jadi kiri kanan nantinya. Seperti biasa, untuk motongnya aku pakai tang gunting atau tang potong. Terus lanjut aku siapkan ada stopper lada. Nah, untuk stopper ladanya ini anggap aja harganya 600 rupiah. Nah, ini cara memasang stopper ladanya. Nah, jadi pertama-tama kita masukin dulu stringing cable-nya, lalu kita balikin lagi ke dalam dan kita tarik. Tuh, kayak gini. Kalau mau lebih mudah, itu tariknya pakai tang penjepit ya teman-teman. Tapi nggak tahu nih kenapa hari ini aku pakai tangan aja. Oke, udah. Kalau udah kayak gini, tinggal kita jepit pakai tang penjepit supaya stringing cable-nya itu kekunci. Jadi nanti kalau dimasukin kodokan, dia nggak gerak kemana-mana kodokannya gitu teman-teman. Jadi stopper ini sangat-sangat penting fungsinya, nggak bisa digantiin sama apapun. Kalau kodokan misalnya nggak ada, sebenarnya masih bisa stringing cable-nya aja langsung, cuman tampilan aja kurang menarik. Tapi kalau stopper ini nggak ada gantinya, jadi emang harus ada stopper lada ini teman-teman. Nah, buat kodokannya ini sendiri aku hitung modal di harga 100 rupiah aja ya teman-teman, karena per 25 gramnya aja isinya udah banyak banget dan dia juga memang murah aja harganya, jadi no problem kalau kita anggap modal dengan harga segitu. Nah, ini aku lagi pasangin kodokannya, aku lagi rapi-rapihin bagian atasnya ini. Nah, bagian kodokan ini juga penting ya teman-teman, supaya rapi. Aku langsung pasangin dulu ke ring besinya. Nanti kalau udah dipasangin baru aku rapi-rapihin bagian ujungnya, itu kan masih ada kelihatan tuh bagian stringing cable-nya. Nah, supaya stringing cable-nya nggak kelihatan, aku rapi-rapihin dulu teman-teman. Oke, jadi di sini ring besinya belum aku pasang dengan baik ya, maksudnya cuma sementara aja. Nah, jadi aku di sini cuma mau rapi-rapihin nih bagian stringing cable-nya yang keluar ini teman-teman. Tuh, aku tekan-tekan supaya dia masuk ke dalam. Terus aku tarik-tarik juga bagian stringing cable-nya yang di bawah supaya yang di atas nggak kelihatan. Nah, udah rapi ya teman-teman. Kalau udah rapi, tinggal bagian bawahnya aku tekan, bagian bawah kodokannya, supaya stoppernya tadi nggak keluar. Jadi kan kalau stopper itu fungsinya buat menahan stringing cable-nya biar nggak kemana-mana, supaya kekunci dalam kodokannya gitu teman-teman. Aduh, belibet banget sih aku hari ini. Oke, langsung aja. Ini aku mau rangkai dulu. Karena tadi talinya warna biru, jadi aku pilih kristal cekonya juga warna biru. Di sini aku kombinasiin sama putih. Nah, langsung aja kita rangkai. Ini kayaknya teman-teman gak usah diajarin, pasti bisa. Anak TK juga bisa ya kayaknya. Nah, tapi biasanya untuk trik dari aku, kalau yang pertama itu usahakan yang kecil dulu. Jadi kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar gitu. Soalnya yang kecil ini kayak sekalian ngekunci bagian bawahnya gitu loh teman-teman. Oke, segitu dulu untuk bagian maniknya. Lanjut kita pasangin kodokan lagi. Dan tentunya kita kunci lagi menggunakan stopper lada. Nah, ujungnya ini benar-benar banyak kan teman-teman untuk lebihnya. Jadi itu sebenarnya untuk memudahkan kita aja nanti buat kekunci bagian ujungnya ini. Kalau nya pendek kan kita jadi sulit buat ngekuncinya.
Nah, jadi ini bisa kita putar balik. Nah, kayak gini. Nah, dan ini ujungnya kita masukin lagi teman-teman ke kristal cekonya. Tuh. Ups, susah ya. Nah, kita masukin lagi. Tuh. 1, 2, biasanya aku minimal 3. Jadi untuk bagian ujungnya nanti kan ada lebihnya tuh, habis dipotong biar bisa dimasukin ke kristal ceko yang agak besar. Kalau masukinnya ke kristal ceko yang kecil agak susah. Ngerti nggak ya teman-teman? Oke, lanjut dulu. Kita lihat dulu. Nah, lihat nih ada ujungnya kan. Nah, ujungnya ini kita tarik. Tapi sebelum ditarik, untuk yang paling ujung yang dekat kodokannya itu harus kita tahan dulu. Nanti kalau kita tarik langsung nggak ditahan, malah jadi rusak rangkaiannya. Nah, jadi kita tarik sambil kita tahan ujungnya. Tuh, nah jadi kan udah bagus tuh rangkaiannya rapi. Baru kita potong bagian ujungnya. Tunggu, belum selesai ternyata. Nah, oke, selesai, udah rapi. Tinggal kita potong. Oh, mau jepit dulu, Oke. Ini ngedabernya udah tengah malam ya teman-teman. Jadi udah nggak karuan kayaknya nih. Nah, oke, kita jepit. Agak susah ya jepitnya, kayak harus dideketin sama muka gitu teman-teman. jadi malah jauh dari kamera, keluar frame malahan. Oke, kita tutup. Nah, ternyata masih ada bagian yang keluar. Nanti gampang kita akalin. Mungkin aku lipat aja ya, kayaknya dilipat. Nah, buka dulu terus dilipat. Aku pokoknya nggak suka kalau nggak rapi teman-teman. Jadi harus rapi, nggak boleh ada kelihatan bagian luarnya. Nah, kayak gini dilipat baru ditutup lagi deh. Twing. Nah, rapi kan? Seperti biasa bagian bawahnya juga aku tekan supaya stoppernya nggak keluar. Cari aman aja sih, sebenarnya nggak bakal keluar juga kayaknya. Kecuali yang pakai konektornya nanti ini banget, ganas banget. Nah, itu bagian ujungnya masih ada kan teman-teman. Nah, ini kata aku tadi harus kita masukin ke bagian kristal cekonya yang besar. Nah, makanya di sini aku stopnya di bagian yang kecil supaya nanti masukinnya yang di yang besar. Tuh, udah selesai, rapi ya. Nah, ini maksud aku teman-teman, bagus kan? Terus rangkaiannya juga lurus karena kita tadi pakai stringing cable. Oke, lanjut, kita akan satukan. Kita akan satukan bagian maniknya sama talinya tadi. Nah, kayak gini. Ini juga harus teman-teman perhatiin untuk cara pengaplikasian, cara pemasangan ring besi. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi aku selisihin kayak gitu teman-teman, supaya dia lebih kuat untuk untuk pemasangannya. Tuh, jadi dia dua kayak gini bertemu, dan aku lebihin sedikit, nggak yang sekedar ketemuan doang, tapi harus lewat gitu loh teman-teman. Aduh, gimana sih? Teman-teman bisa tonton sendiri ya. Nih, aku liatin detailnya dulu. Nah, kelihatan nggak ya? Coba, ini silau lagi. Tunggu. Nah, ups. Tunggu, fokusin dulu. Nah, kayak gini teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, tuh. Jadi, untuk ringnya itu harus kita lewatin kayak gitu. Harus berselisihan, teman-teman. Biar lebih rapi dan lebih kuat. Ini aku pasang lagi satu ring besi untuk bagian ini pengait antara manik sama kokot udangnya. Nah, cus. Untuk ring besi aku hitung modal 100 rupiah juga, aku bulatin aja. Tapi kalau untuk kokot udang aku hitung 1400 per 2 picisnya. Soalnya kan dia kiri kanan. Aku hitung 1400 ya teman-teman. Nah, satu lagi untuk modal
kristal cekonya di sini aku hitung-hitung, anggap aja itu separuh string. Jadi kalau aku satu stringnya 8.000 beli berarti 4.000 ya. Anggap aja aku hitung 4.000 yang kali ini. Nah kalau kayak gini udah selesai. Jadi tadi aku nyambungin ring besinya cuma satu kali aja, sisanya aku cepetin videonya karena juga udah terlalu lama. Langsung aja kita kasih packaging, tinggal kita masukin aja teman-teman. Ingat ya, packaging juga perlu teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman mau tahu, dulu packaging aku itu ya ampun, cuma apa ya, kayak plastik ziplock yang buat kue atau yang buat obat. Teman-teman tahu nggak sih? Coba nanti aku cariin ya, masih ada nggak ya di bawah lemari, lagi di bawah rak-rakan. Coba aku ambilin dulu, tunggu ya. Kayaknya ada deh. Pokoknya awal-awal itu pakai plastik buat kue. Emang buat kue itu plastik yang kayak ada lemnya gitu teman-teman, kayak buat undangan gitu. Apa sih namanya? Plastik OPP. Nah tapi yang versi kecilnya tuh yang kayak gini. Terus sempat juga packagingnya pakai apa nih, plastik ziplock yang kayak gini. Aduh ya ampun, sedih banget. Nah jadi aku itu memang benar-benar ya teman-teman gunain yang ada di rumah aja waktu itu. Nah ini alhamdulillah banget sudah bisa kayak gini. Aku juga punya packaging yang kotak kardus gitu kalau mau dikirim-kirim, misalnya pakai kurir ekspedisi apa gitu. Nah itu aku pakai kotak, biasanya nggak kayak gini. Jadi udah lumayan lah ya, nggak malu-maluin. Dulu kalau mau kirim-kirim itu kayak cari kotak lampu dulu atau kotak apa dulu. Ya ampun sedih banget deh. Alhamdulillah kalau sekarang udah lumayan. Oh iya, ini aku lupa teman-teman, ada satu part lagi yang ketinggalan. Jadi untuk bagian atasnya itu supaya lebih cantik ditambah bunga-bungaan dulu. Nah aku pilih warnanya baby blue. Enggak, aku nggak mau navy, nggak bagus, enggak. Oke, warna baby blue. Nah terus tinggal dimasukin doang, ini lebih gampang ya. Terus kayak gini. Nah di sini gunanya tang pelintir. Nah tinggal dipelintir kayak gini teman-teman. Tuh jadi deh. Kayaknya kekecilan nih. Ulang ya. Jadi ini juga perlu trik ya teman-teman. Jadi semakin teman-teman dorong ke bagian dalam tangnya, jadi bulatannya akan lebih besar. Nah kalau teman-teman pakai yang di ujung, nanti bulatannya akan lebih kecil, pelintirannya itu loh. Nanti kalau lebih kecil, otomatis dia akan lolos, paku pentulnya lolos di bunganya gitu loh teman-teman. Untuk paku pentul perlu nggak ya dihitung modal? Oke deh, kita hitung 100 rupiah aja ya teman-teman. Terus untuk bunganya aku hitung anggap 300 rupiah. Nah ini ternyata kita pakai ring besi lagi, nggak apa-apa, modalnya kita masukin yang 100 rupiah tadi aja. Jadi total berapa ya untuk modal kita kali ini? Coba aku hitung dulu ya teman-teman. Nah bisa aku hitung-hitung, keseluruhan total modalnya itu adalah 8.300 rupiah. Kita bulatkan aja jadi 10.000. Anggaplah itu ongkos kirim untuk semua produknya. Terus untuk harga jualnya biasanya aku tambah 5.000 harga ide. Jadi ide kita bikin produk ini, terus tambah 5.000 lagi untuk ongkos capek dan 5.000 untuk waktu kita. Jadi total harganya biasanya aku jual di harga 25.000, atau kadang kalau ada yang request minta yang simple aku jual 20.000, dan itu udah untung banget teman-teman. Tinggal tekun atau enggaknya aja lagi. Oke, itu aja. Sekian video dari aku. Bye.